Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Tri Agustin ingin menjelaskan tentang fungsi linier. Apa sih fungsi linier itu? Nah, fungsi linier itu fungsi adalah hubungan matematis antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Unsur-unsur pembentukan fungsi variabel yang berubah-ubah dari suatu keadaan lainnya. 2. Koefisien. Koefisien itu bilangan atau angka yang diletakkan tepat di depan suatu variabel. Ketiga, konstantan. Sifatnya tetap atau tidak terkait dengan suatu variabel apapun. Secara umum, Y sama dengan F kurung buka X kurung tutup, di mana X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terkait. Fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi polinom yang variabel bebasnya memiliki pangkat paling tinggi adalah 1. Bentuk umum fungsi linier 2 variabel X dan Y. Y sama dengan A0 tambah A1X, di mana A0 konstanta nilainya positif, negatif, atau 0. A1 koefisien, nilainya positif, negatif, atau 0. Contohnya, Y sama dengan 4 tambah 2X. Training proses, yaitu dengan menggunakan tabel X dan Y, di mana kita tentukan dulu nilai X sebagai variabel bebas, maka dengan memasukkan beberapa nilai X, kita akan memperoleh nilai Y. Misalnya, Y sama dengan 4 tambah 2X. X min 2, min 1, 0, 1, 2. Y 0, 2, 4, 6, 8. Kemudian kita tinggal memplotkan masing-masing pasangan titik tersebut. Cara menggambar fungsi linier: A. Dengan cara sederhana, B. Dengan cara matematis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiara Loceria Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi berikut. Curve tracking proses, yaitu dengan menggunakan tabel X dan Y, di mana kita tentukan dulu nilai X sebagai variabel bebas, maka dengan memasukkan beberapa nilai X, kita akan memperoleh nilai Y. Y sama dengan 4 tambah 2X, X min 2 min 1 0 1 2, Y 0 2 4 6 8. Kemudian kita tinggal memplotkan masing-masing pasangan titik tersebut. Kedua, curve tracking proses sama dengan grafik. Grafik menunjukkan hubungan antara X dan Y berdasarkan persamaan Y sama dengan 4 tambah 2X. Terus kedua, titik-titik pada grafik dihubungkan sehingga membentuk garis lurus. Nah, ini contoh curve tracking proses. Selanjutnya, cara matematis yang pertama yaitu dengan mencari titik potong untuk sumbu X dan juga sumbu Y. Kedua, titik potong fungsi dengan sumbu Y, yakni pada X sama dengan 0, maka Y sama dengan A. Jadi titiknya adalah A, 0, A. Terus yang ketiga, titik potong fungsi dengan sumbu X, ini pada Y sama dengan 0, maka X sama dengan B. Jadi titiknya adalah B dalam kurung, buka kurung, B, 0, tutup kurung. Terus selanjutnya yang keempat, hubungan kedua titik untuk menentukan garis bersama linernya. Nah, untuk contohnya, yang pertama misalkan diketahui
Y sama dengan 4 tambah 2X, maka grafik fungsi dapat digambarkan menggunakan ciri-ciri penting, yaitu yang pertama titik potong fungsi dengan sumbu Y, X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 4, jadi titiknya adalah A 0,4. Terus yang kedua, titik potong fungsi dengan sumbu X, Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Jadi titiknya adalah B min 2,0. Terus yang selanjutnya, dengan menggunakan kedua ciri ini, maka kita dapat menggambar grafik fungsi Y sama dengan 4 tambah 2X seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambar contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Agustin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi fungsi linear. Berpotongan dua fungsi linear. Untuk fungsi linear yang saling berpotongan, maka untuk mencari titik potongannya dapat dilakukan dengan cara 1. Metode grafik. 2. Metode substitusi. 3. Metode eliminasi. 4. Metode campuran. Metode grafik adalah menentukan titik potong antara dua persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel tersebut. Contoh, fx sama dengan 2x plus 1, y sama dengan 2x plus 1, a dalam kurung min 2, min 3 tutup kurung dibagi f buka kurung min 2 tutup kurung sama dengan 2 buka kurung min 2 tutup kurung plus 1 sama dengan min 3. B. Buka kurung 3,7 tutup kurung dibagi f buka kurung 2 tutup kurung sama dengan 2 buka kurung 3 tutup kurung plus 1 sama dengan 7. Metode substitusi. Metode substitusi adalah cara untuk menentukan himpunan penyelesaian dengan menggantikan suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Dalam metode substitusi, suatu variabel dinyatakan dalam variabel yang lain dari suatu persamaan. Selanjutnya, variabel ini digunakan untuk mengganti variabel yang sama dalam persamaan lainnya sehingga menjadi persamaan satu variabel, dan Anda dapat dengan mudah mencari nilai variabel yang tersisa. 1. Carilah persamaan yang paling sederhana dari kedua persamaan itu. 2. Kemudian nyatakan persamaan y dalam x atau sebaliknya. Berikut adalah contoh dari metode substitusi. Seperti di sini. Selanjutnya, metode eliminasi. Metode eliminasi adalah cara penyelesaian dengan menghilangkan salah satu variabel untuk mencari nilai variabel yang lain. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Untuk mengeliminasi suatu variabel, samakan nilai kedua koefisien variabel yang akan dihilangkan. Pada langkah ini, Anda dapat mengalihkan kedua koefisien dengan bilangan tertentu sedemikian sehingga nilai koefisiennya menjadi sama. Adapun contoh dari metode eliminasi adalah seperti di bawah ini. Kemudian yang terakhir adalah metode campuran.
Penyelesaian dengan metode campuran adalah cara menentukan himpunan penyelesaian dengan menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Pertama kali Anda kerjakan dengan metode eliminasi. Kemudian nilai variabel hasil eliminasi itu disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan sehingga diperoleh nilai variabel yang lain. Adapun contoh dari metode campuran adalah seperti di atas ini. Sekian penjelasan tentang materi fungsi linear dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.